Oke, soal OSK 2006. Tentukan percepatan masing-masing benda yang ditunjukkan pada gambar dengan M1, M2, dan θ yang diketahui. Abaikan semua gesekan. Oke, sistemnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita gambarkan dulu diagram gaya pada benda. Pada kasus ini akan lebih mudah kalau kita cek gaya pada M2 terlebih dahulu. Oke, di sini kita tahu bahwa M2 itu cuma punya percepatan A2 yang arahnya ke bawah. Jadi di arah horizontal mestinya total gayanya adalah sama dengan 0. Nah, kita gambar gaya pertama itu mestinya ada gaya gravitasi M2G. Kemudian di sini karena dia bersentuhan sama M1 di sisi kanan dan kirinya, maka akan ada gaya kontak di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan arahnya itu haruslah tegak lurus dengan permukaan sentuh, which is yang ini. Ya, berarti arahnya seperti ini. Untuk yang di sebelah kiri kita namakan NA, dan yang di sebelah kanan seperti ini kita namakan NB. Nah, kita akan menguraikan gayanya ke arah horizontal dan vertikal. Kemudian mungkin kita akan memerlukan sudut ya. Jika diketahui sudut segitiganya adalah θ di bagian bawah, sehingga kalau misalkan ini kita bagi dua nih, sudutnya adalah θ/2 gitu. Nah, untuk mencari bagaimana sudut yang akan kita perlukan gitu ya, untuk menguraikan NA dan NB, kita bisa buat garis bantu putus-putus ya, seperti ini, perpanjangan dari N, kemudian vertikal di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa sudut yang di sini itu adalah sama dengan sudut yang di sini. Nah, kita tahu bahwa ini adalah tegak lurus, maka sudut yang di sini kita tahu adalah 90 derajat min. Yang warna pink ini kan θ/2. Nah, berarti ini 90 derajat min θ/2. Nah, dengan begitu kita tahu juga ini juga tegak lurus. Nah, berarti sudut yang di sini itu adalah juga θ/2. Sehingga untuk NA yang arah horizontal itu adalah sama dengan NA cos θ/2, dan NA arah vertikal ke atas itu adalah NA sin θ/2 ya. Oke, kemudian NB-nya dengan cara yang sama, maka kita ketahui NB arah horizontalnya adalah NB cos θ/2 juga gitu ya. Dan NB vertikalnya itu adalah NB sin θ/2. Nah, karena kita ketahui bahwa di arah horizontal itu tidak ada, atau total gayanya itu kan 0 ya untuk M2. Nah, di arah horizontal itu ada dua gaya nih, NA yang horizontal dan NB yang horizontal. Jadi kalau kita masukkan NA yang horizontal ke kanan, kita ambil arah positif ya, dan NB horizontal gitu. Nah, ini kan NA horizontalnya, ini NA vertikalnya. Nah, ini NB horizontalnya, kelihatannya bahwa mereka berlawanan arah gitu. Maka di sini tandanya salah satu harus minus. Nah, kalau kita ambil ke kanan positif, berarti yang ke kiri negatif. Nah, karena 0 berarti kita tahu bahwa besarnya NA yang horizontal harus sama dengan NB yang horizontal. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu sama-sama NA cos, ini NB cos gitu. Berarti di sini kita simpulkan bahwa besarnya NA itu sama dengan NB. Oke, lanjut untuk benda M1. Nah, di M1 kita lihat yang sebelah kanan, dia tuh kan berarti juga kena gaya kontak gitu ya, dengan arah yang berlawanan dengan NB, besarnya sama dengan NB. Ini di sebelah sini karena dia sentuhannya di sini ya. Kemudian untuk komponen vertikal dan horizontalnya, kalau ini tadi adalah NB horizontal, ini NB vertikal, ini juga sama gitu ya, NB horizontal, ini NB vertikal. Kemudian di sini ada gaya berat dari M1 itu sendiri. Kemudian ada gaya normal dari tanahnya. Let's say namanya adalah N1. Nah, sebenarnya karena NA dan NB-nya itu identik sama, cuman berlawanan arah aja, maka di sini untuk M1 yang sebelah kiri itu akan mengalami gaya yang sama, hanya saja untuk gaya normalnya berlawanan arah gitu. Ini M1G juga, ini gaya normal juga, ini gaya kontak juga, tapi yang NA gitu ya. Nah, cuman NA kan sama dengan NB gitu. Ini NA vertikal, ini NA horizontal. Oke ya.
Nah, untuk M1 itu mendapat percepatannya adalah ke arah horizontal sebesar A1, yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Nah, setelah kita menguraikan diagram gayanya gitu ya, sekarang kita akan masukkan ke dalam hukum Newton yang berlaku gitu ya, untuk mengecek percepatan pada masing-masing benda. Tadi sebenarnya kita udah curi start di sini untuk benda M2 gitu ya, untuk mengetahui bagaimana besarnya NA dan NB gitu, dan ternyata sama. Nah, mungkin tinggal kita lanjutin untuk yang vertikal. Nah, kalau kita cek total gaya pada M2 di arah vertikal, dengan mengambil misalkan ke bawah arah positif gitu ya, karena dia punya percepatan A2 ke bawah, maka saya akan memiliki sigma F vertikal untuk M2 sama dengan M2 A2 ya. Ingat ke bawahnya saya ambil positif, artinya di sini M2G positif, tapi untuk NB vertikal dan NA vertikalnya itu adalah negatif. Nah, karena NA vertikal dan NB vertikal itu sama besarnya dan arahnya sama-sama ke atas, maka saya bisa tulis di sini 2 kali NA vertikal. Ya, sama dengan M2A2. M2G min 2 NA sin theta per 2 sama dengan M2A2 yang akan kita save dulu ya sebagai persamaan yang ke-1. Oke. Berikutnya kita akan cek untuk M1. Nah, karena tadi identik gitu ya, hanya berlawanan arah untuk percepatannya, kita bisa cek salah satu aja ya. Misalkan untuk benda yang di sebelah kanan gitu ya, maka kita punya sigma F pada arah horizontal untuk M1 yang sebelah kanan adalah sama dengan ke kanan itu ada percepatan A1. Kita ambil ke kanan positif, maka ini sama dengan M1A1. Nah, di arah horizontal gayanya hanya ada satu aja, yaitu NB horizontal. Ya, karena tadi untuk persamaan satunya saya tulis dalam NA, maka ini juga akan saya tulis dengan NA ya. Karena NBH sama dengan NAH, maka ini jadi NA cos theta per 2 sama dengan M1A1. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, coba kita cek di sini ada berapa variabel yang kita nggak tahu. Ada NA, kemudian ada A2, kemudian ada A1. Nah, jadi kita punya 3 variabel yang nggak kita ketahui. Berarti untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu 3 persamaan minimal. Nah, ini baru 2. Jadi kita butuh satu lagi persamaan yang mengandung variabel 3 tadi gitu. Nah, yang satu lagi itu apa persamaannya? Yaitu adalah hubungan dari percepatan benda 1 dan benda 2. Untuk melihat hubungannya kita bisa lihat gitu ya pergerakan dari M1 dan M2 ini. Nah, kita lihat misalkan ya, kita misalkan posisi awal dari M1 dan M2 tuh seperti ini ya, ada di ujung gitu. Nah, kemudian setelah kita lepaskan ternyata kan M1-nya tuh geser ke kanan dan M2-nya turun ke bawah gitu. Nah, misalkan di posisi akhirnya ada seperti ini. Nah, ini tanah ya. Tuh, berarti pada saat itu benda M1 tuh udah geser sejauh X dan benda M2 itu udah turun sejauh Y gitu. Berarti kan hubungan perpindahan antara si M1 dan M2 dapat dihubungkan dengan theta. Kenapa? Karena kalau ini adalah theta per 2, maka ini juga theta per 2. Yang artinya di sini saya bisa tuliskan tan dari theta per 2 itu adalah sama dengan depan bagi samping, yaitu X per Y. Maka saya punya berarti X itu sama dengan Y tangen theta per 2. Nah, kita ingat bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari fungsi posisi atau perpindahan. Berarti kan kita jika turunkan terhadap waktu si persamaan ini, kita akan dapat A ya, X ini kan berhubungan dengan perpindahannya M1 ya, berarti ini jadi A1, sedangkan Y itu berhubungan sama perpindahan si M2 gitu. Jadi ini adalah A2. Sekarang kita punya hubungan A1 dan A2, ini menjadi persamaan ketiga kita. Nah, sisanya adalah tinggal matematis saja, kita substitusi atau eliminasi gitu. Oke, pertama saya ingin hilangkan untuk si NA-nya dulu ya. Dari 2 nih kan berarti saya dapat NA itu adalah sama dengan
M1A1 per cos theta per 2. Nah, ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga kita punya M2G min 2 kali NA M1A1 per cos theta per 2 kali sin theta per 2 sama dengan M2A2. Nah, kemudian di sini kita punya sin per cos, berarti kan jadi tangan ya. Min 2 M1A1 tangan theta per 2 sama dengan M2A2. Nah, di sini masih ada A1 dan A2. Kita mau carikan. Nah, berarti salah satunya disubstitusi. Misalkan di sini tadi kita ketahui bahwa A1 itu adalah A2 tan theta per 2. Nah, itu bisa disubstitusi atau sebaliknya. Berarti dari sini kita dapat A2 itu kan A1 per tan theta per 2. Nah, kita substitusiin ke sini. Maka kita akan dapat M2G min 2 M1A1 tan theta per 2 sama dengan M2 kali A1 per tan theta per 2. Agar bentuknya nggak dalam pecahan, mungkin kita kalikan kedua ruas dengan tan theta ya. Jadi kita punya M2G tan theta per 2 min 2 M1A1 jadi tangan kuadrat theta per 2 sama dengan M2A1. Nah, ini kan sama-sama ada A1-nya, kita jadikan satu ruas. Jadi kita punya M2G tan theta per 2 sama dengan M2 plus 2 M1 tan kuadrat theta per 2 A1. Dari sini kita dapat berarti A1 adalah sama dengan M2 tangen theta per 2 per M2 plus 2 M1 tan kuadrat theta per 2 kali percepatan gravitasi. Kita dapat A1, A2-nya juga otomatis dapat ya, tinggal disubstitusi ke sini. A1 per tangen theta per 2, berarti A2-nya adalah sama dengan M2 per M2 plus 2 M1 tan kuadrat theta per 2 G. Berikutnya, ini adalah soal dari OSK 2009. Pada sistem di bawah terdapat gesekan antara M1 dan M2. Terdapat gesekan juga antara M2 dengan lantai. Besar koefisien gesek statis dianggap sama dengan kinetis. Let's say namanya adalah Van mu gitu ya. Sama dengan koefisien gesek kinetis. Kedua permukaan itu, di sini sudah ada ya. Katrol tidak bermassa dan tali tidak dapat mulur. Oke, berarti talinya akan tegang, kemudian katrolnya tidak bermassa. Artinya di sini katrolnya itu ditarik oleh tegangan tali yang sama besar. Jadi misalkan tegangan tali di sebelah sini tuh namanya adalah T1 dan tegangan tali di sini itu adalah T2. Nah, karena massa katrolnya diabaikan, maka T1 sama dengan T2. Nah, alasannya kenapa nanti kita akan bahas di dinamika rotasi. Kemudian di sini kita tinjau ya gaya yang bekerja pada masing-masing benda M1 dan M2 nantinya. Disuruh gambar nih diagram gayanya. Oke, dengan mudahnya kita akan temukan untuk M1 dia punya pertama gaya berat M1G. Yang kedua, di sini kan M1 tuh bersentuhan dengan M2, berarti dia ada kontak nih dengan M2. Gaya kontaknya saya namain N. Namanya N12. Oke, arahnya ke atas. Kemudian di sini dia ditarik sama tali nih dengan tegangan T1. Kemudian di bawahnya ada gesekan. Nah, di sini kita lihat ya logikanya kalau M2 itu ditarik ke kanan gitu kan. Berarti kan M1-nya itu ketarik ke kiri. Nah, karena ketarik ke kiri otomatis gaya geseknya di sini adalah ke kanan. Nah, ini kita namakan F12. Berikutnya untuk M2. Nah, M2 ini dia punya gaya berat M2G, kemudian dia punya gaya kontak dari M1 yang N12 tadi, tapi ya tentu arahnya sekarang ke bawah gitu ya, berlawanan arah. Kemudian dari tanah dia juga dapat gaya kontak. Nah, kita namain N saja. Di sebelah kanan dia ada gaya penarik F, sebelah kiri ada tegangan tali T2,
Kemudian di bagian atas ini kan bergesekan sama M1 nih. Karena M1-nya ke kiri, otomatis bagian atas seakan-akan keseret sama M1 gitu. Jadi di sini ada gaya gesekan F12-nya ke kiri. Nah, karena di sini balok M2 tuh ditarik ke kanan, dia juga dapat gaya gesek nih ya, dari si lantai arahnya ke kiri. Kita namain F. Oke, untuk gambar diagram gaya sudah selesai. Berikutnya adalah menuliskan persamaan gerak, atau di sini ya hukum Newtonnya lah ya untuk kedua benda ini gitu. Nah, kita bisa mulai dari bagian M1 pada arah horizontal gitu ya. Let's say di sini M2 tuh punya percepatan A2 dan M1 punya percepatan A1, arahnya berlawanan arah ya. Kemudian di arah vertikal nggak ada percepatan. Anggaplah M2 ini cukup panjang gitu ya, sehingga M1 tuh nggak akan jatuh dari M2-nya. Kanan semuanya arah positif ya. Kanan arah positif, ke atas arah positif. Maka kita punya sigma FH-nya adalah F12 min tegangan tali sama dengan min M1A1, karena percepatannya ke kiri jadi negatif. Nah, next kemudian untuk gaya di arah vertikalnya ya, kita punya N12 dan M1G yang berlawanan arah, tapi tidak ada percepatan nih di sumbu vertikal, jadi sama dengan 0. Berarti N12 adalah sebesar gaya berat dari M1. Nah, kalau kita udah punya si gaya kontaknya, maka kita bisa tahu nih gaya geseknya yang menggunakan mu kali N. N-nya N12, berarti gaya geseknya adalah mu M1G. Kita dapat ini, otomatis untuk persamaan sigma FH-nya bisa ditulis ulang jadi mu M1G min T1 sama dengan min M1 kali A1. Ini akan menjadi persamaan yang pertama. Berikutnya untuk benda yang kedua. Untuk gaya arah vertikal itu ada ke atas N, ke bawah ada N12 dan M2G ya, sama dengan 0 karena tidak ada percepatan arah vertikal. Maka kita dapat untuk gaya normal N itu adalah sama dengan N12 plus M2G. Dengan N12 tadi udah punya M1G. Berarti gaya normal yang dari tanah itu adalah sama dengan M1 plus M2G. Nah, gaya normal ini akan kita gunakan untuk mencari gaya gesek antara si M2 dengan tanah gitu ya. Maka kita gunakan gaya normalnya ya antara si M2 dengan tanah. Maka gaya geseknya adalah sama dengan mu dikali M1 plus M2 kali G. Oke, dengan mengetahui gaya gesek F ini, kita bisa tuliskan untuk gaya pada arah horizontal pada M2. Ke kanan ada F, ke kiri ada T2, ada F12, ada F. Dan ini menghasilkan adanya percepatan A2 ke kanan ya. Jadi ini sama dengan M2A2 sesuai dengan hukum Newton kedua. Oke, di sini kita bisa masukkan untuk nilai dari F12 dan F-nya. Maka F min T2 min F12-nya tadi adalah mu M1G dan F-nya adalah mu M1 plus M2G sama dengan M2A2. Oke, berarti F min T2 min mu kali 2 M1 plus M2G sama dengan M2A2. Nah, kita dapat persamaan gerak yang kedua. Oke ya. Kedua, dan mungkin tadi ya informasi terkait T1 sama dengan T2 itu juga kita tambahkan gitu ya. Nah, di sini ini menjadi persamaan yang ketiga gitu. Oke, yang C-nya berapakah besarnya gaya luar F agar sistem bisa bergerak? Nah, bergerak ya. Jadi gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik yang besarnya adalah mu kali N ya. Berarti tadi yang kita gunakan tuh udah sesuai. Kemudian dengan kecepatan konstan, berarti A1 A2-nya sama dengan 0. Nah, basically ini tinggal kita substitusi aja gitu ya ke persamaan yang tadi kita sudah punya gitu. Misalkan, berarti persamaan 1 menjadi mu
M1G min T1 sama dengan 0. Gitu ya, alias berarti T1-nya sama dengan mu M1G. Untuk persamaan 2 juga gitu. Berarti F min T2 min mu 2 M1 plus M2G harus sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa cari F. Berarti kan kalau kita ubah F sama dengan T2 plus mu 2M1 plus M2G gitu ya. Dengan T2 tadi sama dengan T1, maka T1-nya bisa kita substitusikan ke sini. Kita dapat F sama dengan mu M1G gitu ya. Mu ini 2M1 plus M2G. Berarti total dari F-nya adalah mu kali 3M1 plus M2 kali G. Kita dapatkan nilai F-nya. Next adalah soal OSK 2010. Ini lumayan menantang karena di sini ada katrol bebas dan katrol tetap. Dua buah katrol dengan 3 massa yang digantung M1, M2, M3 tersusun seperti pada gambar, di mana massa katrol dan tali diabaikan ya, kemudian katrolnya dianggap licin. Kemudian tentukanlah gaya tegangan tali T dan percepatan masing-masing benda A1, A2, dan A3. Seperti biasa, kita akan gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Kita start dari M1. Untuk M1, dia punya gaya berat M1G dan di situ ada tegangan tali. Let's say namanya yang di sini adalah T1 gitu ya. Kemudian M2 sama ada gaya berat. Kemudian di situ ada talinya. Kita namakan tegangan tali di situ adalah ini T2, nah yang ini T3 gitu ya nanti ya. Berarti untuk M3 nih sama gambarnya. Nih M3G, tegangannya let's say namanya T3. Nah, untuk percepatannya di sini kita belum tahu arahnya seperti apa gerakannya, jadi kita akan menggunakan asumsi dulu. Kita asumsikan untuk M2-nya itu turun, M3-nya M1-nya berarti naik lah ya. M1-nya naik dengan percepatan A1, M2 turun dengan percepatan A2. Nah, ini kalau kita logika berarti kan dia akan ketarik nih sama M2-nya ke atas. Tapi pada saat yang sama si katrol ini tuh sambil turun. Jadi kalau terhadap tanah atau menurut tanah bisa jadi M3-nya tuh turun, tapi bisa juga naik gitu. Nah, jadi kita asumsi dulu aja. Misalkan saya asumsi M3-nya itu adalah naik. Nah, kalian mau asumsikan ke bawah juga nggak masalah. Nanti kalaupun ternyata salah arah gitu ya, nanti kita dapatnya nilainya minus gitu. Oke, kemudian kita akan tuliskan untuk hukum Newton yang bekerja pada masing-masing benda ya. Oke, untuk benda 1 berarti kan berlaku, kita ambil kata secara positif, T1 min M1G sama dengan M1 kali A1. Yang mana ini menjadi persamaan yang pertama. Kedua, pada benda M2 berarti T2 min M2G sama dengan minus M2 A2 ya, minus karena A2-nya itu ke bawah. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian untuk benda 3 dengan cara yang sama, berarti T3 min M3G sama dengan M3A3. Persamaan yang ketiga. Nah, selain meninjau hukum Newtonnya pada si M1, M2, M2 dan M3, maka kita juga harus tinjau nih untuk pada bagian katrol. Let's say ini namanya katrol 1. Nah, di sini katrol 1 itu tidak bergerak naik turun, artinya dia tidak punya percepatan linear. Kemudian di situ katrolnya dianggap licin, yang artinya berarti katrolnya itu nggak ikut muter, teman-teman. Berarti dia juga tidak punya percepatan angular, sehingga tegangan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya katrol 1 itu akan sama besar. Jadi T1 akan sama dengan T. Yang jadi persamaan 4. Sedangkan untuk si katrol yang kedua, nah katrol kedua itu dia bisa naik turun, jadi dia punya percepatan. Nah, let's say karena M1-nya tuh naik, berarti kan katrol 2 tuh turun.
Nah, berarti ini akan turun dengan percepatan yang sama besar dengan M1. Kenapa kayak gitu? Kalian bisa bayangin nih, kalau M1-nya naik 1 meter, maka katrol 2 itu juga harus turun 1 meter kan pastinya. Nah, artinya tuh percepatan A1 dan percepatan katrol 2 gitu ya, itu akan sama besar. Jadi sama-sama A1 cuman arahnya dia ke bawah gitu. Nah, cuman di situ dia tidak punya percepatan angular juga ya, kan tadi licin katrolnya, sehingga untuk tegangan sebelah kiri dan sebelah kanannya tuh sama. Jadi T2 sama dengan T3 gitu. Ini persamaan 5. Nah, kita bisa masukkan nih karena dia punya percepatan linear, kita bisa tulis hukum Newtonnya untuk katrol 2. Jadi sigma F pada katrol 2 sama dengan, kita ambil ke atas secara positif ya. Nah, di katrol 2 tuh ada gaya, ini ada T, ini ada T2, ini ada T3. Jadi T min T2 min T3 sama dengan M katrol 2 kali A1. Tapi ini kan 0 masanya, ya kan? Masanya diabaikan. Berarti kita punya T sama dengan 2 kali T2 atau 2 kali T3. Ini menjadi persamaan ke-6. Berikutnya kita akan cek hubungan A1, A2, dan A3 dengan cara kita simulasikan gerakan antara 3 benda itu ya, katrol 2, M2, dan M3. Nah, let's say di sini katrol 2 itu sudah turun sejauh X2. Kemudian si M2 itu udah turun let's say sejauh X1 gitu ya. Nah, berarti kan di sini kalau M2 turun sejauh X1, M3-nya itu kan harus naik atau memperpendek tali di atasnya gitu ya, sebesar X1. Tapi karena katrol 2-nya itu juga turun sejauh X2, maka bisa kita kurangkan. Jadi yang harusnya perpindahannya 3 itu adalah sama dengan perpindahannya 1 besarnya. Nah, itu berkurang karena katrol 2-nya itu membantu turun ke bawah gitu. Jadi ini dikurang dengan X2. Atau bisa kalian bayangkan kayak gini, kalau misalkan katrolnya K2 itu nggak gerak, maka M3 itu kan naiknya sangat cepat ya, karena untuk mengikuti gerakan dari M2-nya. Tapi karena katrol K2 itu ikut turun ke bawah, maka menurut Tanah tuh si M3-nya naiknya nggak terlalu drastis gitu, karena kebantu dengan penurunannya katrol 2. Makanya di sini minus. Nah, sehingga kalau kita turunkan 2 kali terhadap waktu, kita dapat A3 itu sama dengan A1 min A2. Nah, ini adalah hubungan besarnya percepatan benda 2, benda 3, dan katrol 2. Jadi persamaan yang ke-7. Oke, sisanya adalah kita menyelesaikan perhitungan matematisnya. Kita bisa start dari pertanyaan A tadi, yaitu mencari gaya tegang tali T besar dan percepatan masing-masing benda. Nah, T besar itu kan sama dengan T1 ya tadi, berarti basically kita mau cari T1. Tapi untuk cari T1 kita butuh A1 gitu. Jadi saling berhubungan. Ini boleh kalian mulai dari mana aja, terserah. Tapi saya akan mulai dengan mengeliminasi T2, T3 ini kan besarnya sama ya, dari persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi kalau saya punya persamaan 2 dan 3 tuh saya kurangkan gitu ya, biar T-nya hilang. Maka ini 0, min M2G min minus M3G, jadi min M2G min minus M3G gitu ya, sama dengan min M2 A2 min M3 A3. Jadi kita punya M3 min M2 G gitu ya, sama dengan min M2 A2 min M3 A3. Kita simpan dulu. Kemudian tadi ada hubungan nih, T sama dengan 2T2. Nah, itu bisa kita masukin tuh. Berarti T1 sama dengan 2T2 kan. Nah, kita substitusi nih, 1 dengan 2 kali T2. Nah, ini kita bikin dulu dari persamaan 2. Itu kan berarti kita dapat T2 sama dengan M2G min M2 A2. Berarti kalau kita substitusi ini ke persamaan 1, maka kita dapat, nah ini persamaan satunya, berarti T1-nya kita substitusi ya, 2 kali T2, 2 kali M2G min 2 kali M2 A2 min M1G sama dengan M1 A1.
Oke, di sebelumnya tadi kita dapat tuh bentuknya dalam A2 dan A3 ya. Mungkin kita change gitu ya, antara yang ini akan ubah dalam A2 dan A1 biar sama kayak yang di bawah, atau yang bawah kita ubah A2 sama A3 gitu. Nah, saya akan pilih untuk ini menjadi acuan kita. Nah, jadi untuk persamaan ini A3-nya mau saya ubah gitu biar nanti persamaan itu jadi dalam A2 dan A1 gitu. Dimana kita ketahui hubungan tadi A3 itu adalah A1 min A2. Berarti persamaan tadi yang ini bisa kita tulis kembali menjadi M3G min M2G sama dengan min M2A2 min M3A1 plus M3A2. Nah, dengan begitu, ini ada A2-nya kan, kita bisa jadiin satu nih. Kita jadiin satu, kita geser dikit. Berarti jadi M3G min M2G sama dengan min M2 plus M3A2 min M3A1. Ini kita namakan persamaan 8, yang ini kita namakan persamaan 9 gitu mungkin ya. Nah, selanjutnya adalah tinggal, ini kan sama-sama tinggal tersisa dua variabel A2 dan A1. Nah, kita bisa eliminasi, bisa substitusi gitu ya. Mungkin saya akan menggunakan eliminasi untuk nilai dari A1-nya dulu yang gampang. Tapi kita harus kalikan dulu untuk persamaan 8 dengan M1 dan persamaan 9 dengan M3. Jadi kita akan punya, dengan sedikit arrangement kita dapatkan persamaan 8-nya menjadi seperti ini dikali dengan M1 dan persamaan 9-nya dikali dengan M3 ya. Kemudian suku yang ini saya pindahkan ke kanan di sini. Oke, sisanya tinggal kita eliminasi untuk A1-nya dengan cara kita jumlahkan dua persamaan ini. Kita dapat di sini terdapat M1 M3, ini minus M1 M3, jadi ini tereliminasi habis ya. Kemudian di sini ini beda konstanta di depannya, maka kita bisa tulis terdapat 2 M2 M3G min M1 M2G, dan untuk di sebelah kanan otomatis bagian ini tereliminasi gitu ya, M1 M3. Nah, di bagian ini kita bisa jumlahkan gitu. Berarti saya punya 2 M2 M3A2, yang atas ada minusnya ya, min M1 M2A2 plus M1 M3A2. Nah, yang ada A2-nya kita jadikan 1 gitu ya. Jadi ini ada 2 M2 M3 min M1 M2 plus M1 M3A2, sebelah kiri sama. Mungkin G-nya kita keluarkan gitu ya, M2 dan G deh. Jadi ada 2 M3 min M1 M2G gitu ya. Maka kita dapat A2 sama dengan 2 M3 min M1 kali M2G per itu ya 2. Ini misalkan M2 nya dikeluarin bisa nih, jadi 2 kali M3 min M1 kali M2 plus M1 tambah kali M3 gitu ya. Kita dapatkan nilai dari A2 nya. Kita dapat A2 gitu ya, otomatis kita bisa substitusikan ulang ke dalam persamaan 8 atau 9 untuk mendapatkan nilai dari A1. Nah, coba kita substitusikan ke persamaan 8 ya, berarti kita punya M3G min M2G sama dengan min M2 plus M3 kali A2, yaitu ada 2 M3 min M1 per 2 M3 min M1, oh ya, kali M2 ya. Ini kali M2 plus M1 M3 kali G min M3A1. Oke, berarti kita punya untuk
M3A1 sama dengan ini semua. Kita copy. Yang di ruas sebelah kiri pindah ke kanan, tuh ya, ada plus M2G min M3G. Nah, berarti kita bisa masukin nih ke dalam satu kurung gitu kan. Sama dengan ini plus M2 min M3 kali G ya. Ini kita dapat A1 M3A1 ya nih. Berarti untuk mendapatkan A1 ini dibagi dengan M3. Oke, kita dapatkan nilai dari A1-nya. Berikutnya untuk A3 berarti kita tinggal substitusi dari persamaan yang ketujuh, yaitu A1 min A2 gitu. Dari persamaan 7, maka A3 sama dengan gitu ya. Ini saya hapus saja ya. Maka A3 itu A1 min A2 ya, tinggal kita kurangkan, berarti kita dapat ini A1-nya, ini A2-nya. Nah, kalau kita lihat sepertinya penyebutnya bisa kita samain ya. Yang ini kan ada sepertiga ini ya, berarti kita kali ini dengan M3 per M3, kita dapat saya bagi dulu yang ruas depan ini dengan M3, kemudian saya gabungkan dengan suku yang belakang gitu ya, yang sudah dikali dengan M3 per M3. Nah, sekarang penyebut bagian ini dan bagian ini udah sama, jadi kita bisa hitung atau kurangkan dulu. Caranya kita kalikan aja semua suku-sukunya ini. Berarti untuk yang bagian ini kita akan memiliki min M2 kuadrat dikali 2M3 ya. Berarti min 2M2 kuadrat M3 ini dikali ini berarti jadi min plus ya M1 M2 kuadrat. Kemudian ini kali ini jadi plus 2M2 M3 kuadrat. Ini dikali ini menjadi min M1 M2 M3. Kita kurangkan dengan bagian ini, berarti min, nah kita kalikan dulu, berarti min 2 M2 M3 kuadrat, min jadi plus M1 M2 M3 gitu ya. Maka kita punya bagian pembilangnya itu yang ini saling menghilangkan, ini juga saling menghilangkan, sehingga tersisa bagian ini saja. Jadi nanti hitungannya sisa min 2 M2 kuadratnya saya keluarkan, jadi ada M3 plus M1 ya, M2 kuadrat per 2M3 min M1 kali M2 plus M1 M3 ya, kali M3 ya, berarti ini M3 M1 M3 kuadrat ditambah M2 M3 min 1 kali G. Oke, ini adalah percepatan A3. Jika mau disederhanakan lagi boleh, tapi untuk sekarang sampai sini dulu. Kita dapat A3. Nah, tadi A1, A2, A3 kita udah dapat, tinggal T-nya atau T1 ya. T1 itu tinggal kita substitusi ulang A1-nya ke dalam persamaan yang pertama gitu. Berarti kita startnya A1 mana tadi? A1. Nah, ini A1 ya. Dari sini kita dapatkan, nah ini sebagai panduan T1-nya, berarti T1 atau T itu adalah M1G gitu ya, ditambah M1 kali A1-nya gitu. Kita substitusi A1-nya ke dalam sini, min, oke sebentar, ini nggak muat, kita kecilkan dulu, min M2 plus M3 kemudian kali 2M3 min M1 ini, kemudian per 2M3 min M1 kali M2 plus M1 M3 kemudian ditambah M2 min M3 ya, ini per M3 dari sini kali dengan G
nanti bisa disederhanakan gitu ya, mungkin dengan cara kita keluarkan untuk M1-nya ini dan G ya, M1 dan G-nya. Jadi M1G kali 1 plus gitu kan. Ini semua dibagi dengan M3. Jadi min M2 plus M3 2 M3 min M1 per 2M3 min M1 kali M2 plus M1 M3, jangan lupa dibagi M3. Jadi ini kali M3 kemudian plus M2 per M3 min M3 per M3 1 gitu ya. Nah ini 1 min 1 habis, jadi sisa M1G kali ini semua. Oke, kita dapatkan nilai dari tegangan T-nya. Oke, terakhir pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana percepatan A3 jika M3-nya itu jauh lebih kecil daripada M1 dan M2. Oke, di sini ya. Untuk memudahkan jawaban yang B, mungkin A3-nya kita sederhanakan lebih sederhana lagi ya. Caranya adalah kita samakan penyebutnya dengan ketiga suku ini, nanti kita kurangkan gitu. Oke, berarti kita bisa cek bahwa bagian M1 M2 kuadratnya hilang, kemudian bagian ini min 2 M3 M2 kuadratnya hilang. Jadi tersisa ini aja ya, ada 2 M1 M2 M3 nya, ini ada 1, 2, kemudian min 2 M2 M3 kuadrat min M1 M3 kuadrat. Ini berarti sama dengan ya dibagi dengan 2, ini kita bongkar M2 M3 kuadrat min M1 M2 M3 plus M1 M3 kuadrat. Bagian pembilang dan penyebutnya ada M3-nya, jadi saya akan keluarkan 1 gitu ya, jadi nanti akan tereliminasi 1 untuk M3-nya, jadi sisa A3-nya kita dapat lebih sederhana ya bentuknya. Nah nanti untuk A2 dan A1-nya mungkin bisa juga digitukan ya teman-teman, biar lebih sederhana gitu. Nah dari sini kita dapat apabila M3 lebih kecil daripada M1 dan M2, maka bagian yang ada M3-nya dapat kita abaikan gitu. Jadi ini pasti nilainya lebih kecil daripada M1 kali M2 gitu. Sehingga A3-nya kita dapat gitu ya. A3-nya kita dapat sama dengan min 2 ya, min 2. Nah, kali percepatan gravitasi. Oh ya, ketinggalan G-nya. Min 2 G. Nah, berarti besarnya itu adalah sama dengan 2G. Nah, kenapa di situ ada tanda minus? Berarti arah yang kita asumsikan di awal tadi adalah terbalik. Berarti harusnya itu A3-nya adalah turun gitu ya. Oke. Soal berikutnya ini dari bukunya Irodov ya, Problems in General Physics, problem 177. Ini juga merupakan salah satu soal di OSK 2021. Hanya saja mungkin pertanyaannya diganti sedikit gitu ya. Tentukan percepatan A dan B jika rasio massa dari bidang miring terhadap batang silinder adalah eta dan gesekan di semua permukaan diabaikan. Nah, di sini kita anggap untuk silindernya itu hanya bisa bergerak ke bawah gitu ya. Jadi untuk benda A itu hanya punya percepatan AA ke bawah dan B-nya itu hanya secara horizontal gitu. Mari kita mulai dari menggambarkan diagram gayanya. Pertama untuk bidang miringnya atau si B-nya, dia punya ya gaya berat atau gaya gravitasi MBG. Kemudian dari tanahnya dia dapat G normal, kita sebut aja N. Kemudian dari si A, karena dia bersentuhan dengan A, dia dapat G kontak dan arahnya tegak lurus sama bidang miring. Jadi ini kira-kira seperti ini. Oke ya, ini gaya kontaknya kita namain N
NAB. Nah, apabila kita uraikan, di sini ada NAB yang horizontal dan ada NAB yang vertikal. Apabila di sini sudutnya alfa, maka ini kan juga alfa. Berarti di sini adalah alfa. Ya, maka kita dapat untuk NAB horizontal itu adalah NAB sin alfa, sedangkan yang vertikal adalah NAB cos alfa. Oke, itu gaya untuk si bidang miring atau B-nya. Sedangkan untuk silindernya dengan cara yang sama, dia punya ya gaya kontak NAB. Jadi dia punya NAB horizontalnya ke kiri, NAB horizontal dan NAB vertikalnya ke atas. Nah, oke ya. Selain itu dia punya gaya berat MAG. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan hanya ada gaya NABH. Tapi kenapa silindernya itu tidak bergerak secara horizontal gitu ya? Nah, kalian ingat bahwa di bagian atasnya tuh dijepit sama dinding. Jadi di situ sebetulnya ada suatu resultan gaya yang arahnya horizontal ke kanan sehingga dia itu mengimbangi NABH. Jadi si silinder ini dia cuma bisa bergerak turun. Oke ya. Nah, jadi kita kalau gambar ini untuk percepatan A-nya ke bawah, ini AA. Secara logika berarti kalau ini turun, sliding turun ke bidang miringnya, berarti B-nya ke kanan ya. Nah, ini berarti percepatan B-nya ke sana. Oke, kita mulai masukkan ke dalam hukum Newtonnya. Untuk benda A di arah vertikal, itu berarti kan kalau saya ambil ke bawah arah positif, berarti ada MAG min NAB vertikal atau NAB cos gitu ya. NAB cos alfa itu akan menyebabkan adanya MA kali percepatan A. Sedangkan untuk benda B, kita cek di arah vertikal dan ya horizontalnya dulu mungkin ya. Horizontalnya, maka kita punya NAB horizontal atau NAB sin alfa gitu ya, min enggak ada, itu aja ya yang arah horizontal. Nah, ini menyebabkan adanya MB kali AB. Next, kita akan lihat hubungan percepatan A dan B. Sebenarnya sama seperti soal sebelumnya. Kita cek bagaimana sih perpindahan A dan B gitu. Misal posisi awalnya seperti ini, kemudian posisi akhirnya tuh, nah ini kita amati, A-nya tuh udah turun segini, B-nya itu udah geser ke kanan. Nah, misal kita ngamatin titik ini, nah ini titik ini udah geser sejauh ini ke kanan ya. Nah, jadi ini adalah perpindahannya si B, ini X, ini adalah perpindahannya si A. Ini misalkan Y. Nah, dari situ kelihatan bahwa kalau ini sudutnya alfa, ini pasti sudutnya alfa juga. Berarti hubungan perpindahan A dan B adalah dihubungkan dengan tangan alfa, di mana tangan alfa sama dengan depan bagi samping, Y per X. Artinya Y atau perpindahan A itu sama dengan X tan alfa, ya kan? Ini adalah perpindahan dari si A, ini adalah perpindahan dari si B. Kalau kita turunkan 2 kali terhadap waktu, kita dapat berarti A-nya si A gitu ya, akan sama dengan A-nya si B kali tan alfa. Nah, ini kita sekarang punya hubungan percepatan, kita bisa substitusikan ke sini nanti. Oke ya, kita punya berapa variabel di sini? Ada NAB, kemudian ada AA dan AB, ada 3 variabel. Berarti kita butuh 3 persamaan, udah pas nih. Ini 1, 2, ini 3 ya. Pertama saya akan eliminasi untuk NAB-nya dengan cara saya tulis ulang untuk N1-nya biar jadi NAB cos gini ya, sama dengan MAG min MA AA. Nah, nanti saya akan bagi persamaan 1 ini dengan persamaan 2 gitu ya. Bagi persamaan 1 dengan 2. Jadi saya akan punya NAB cos dibagi NAB sin. Jadi cos alfa per sin alfa
sama dengan MAG min MAAA per MBAB. Oke, selanjutnya kita bisa substitusi untuk nilai dari AB-nya atau AA-nya, bebas. Misal saya mau substitusi nilai dari AB-nya atau AA juga boleh sih, ya AA-nya aja ya. Berarti kita dapat ini jadi 1 tan alfa sama dengan MAG min MA kali AB tan alfa dibagi MBAB. Nah, ini MA-nya bisa saya keluarkan jadi MA per MB gitu ya. Dikali G min AB tan alfa per MB AB gitu ya, 1 per tan alfa. Nah, tadi kita punya rasio masanya ya, rasio massa bidang miring terhadap batang silinder, berarti MB per MA itu sama dengan eta. Berarti kalau MA per MB itu 1/, nih 1/, gitu kan, yang ininya. Berarti kita buat kita kalikan ke kiri gitu ya. Berarti saya punya eta per tan alfa sama dengan G min AB tan alfa per MB AB gitu. Nah, kita mau cari AB nya, jadi kita kaliin ke kiri gitu ya. Jadi eta MB AB per tan alfa sama dengan G min AB tan alfa. Biar di sini enggak dalam bentuk pecahan, kita kali kedua ras dengan tan alfa, terus yang ada AB nya jadiin satu ruas. Jadi ada eta MB AB plus tan kuadrat alfa AB. Oh ya, sorry, ini tadi MB nya udah dikeluarin ya, jadi harusnya hilang MB nya ya, ini tinggal eta. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, yang sebelah tan kuadrat oke, sama dengan sebelah kanannya G tan alfa. Oke, berarti kita dapat AB nya sama dengan G tan alfa per eta plus tan kuadrat alfa. Kita dapat AB. Nah, kita ingat bahwa AA tadi adalah AB tan alfa. Maka untuk AA itu adalah sama dengan G tan kuadrat alfa per eta plus tan kuadrat alfa. Berikutnya, ini juga soal dari buku Irodov ya, 1.78. Pada sistem berikut, gesekan hanya ada di antara permukaan bidang miring balok dengan koefisien gesekan K. Massa katrol dan gesekan pada katrol dapat diabaikan. Tentukan percepatan balok M kecil terhadap tanah. Oke, di sini kita gambar dulu diagram gayanya seperti biasa. Untuk bidang miringnya, si M besar, pertama dia punya G berat, MG, kemudian dia punya gaya kontak berarti ya dari tanah atau gaya normal, kita namain N. Kemudian di situ di sebelah kanan bersentuhan dengan M kecil, berarti ada gaya kontak juga, kita namain N M kecil. Kemudian di situ ada katrol, ya dia terhubung dengan katrol. Let's say di sini tegangan talinya itu adalah T. Nah, karena katrolnya tuh gesekannya diabaikan, maka sebelah kanannya talinya itu juga punya tegangan T gitu. Nah, kemudian di sini talinya nyambung kan dengan katrol yang di bagian bawahnya, artinya di sini tegangannya juga T. Nah, di sebelah sini ingat katrolnya licin, jadi ini tegangannya juga T. Oke. Kemudian ada gesekan antara balok dan bidang miring. Nah, let's say baloknya itu turun ya mestinya ya, kalau sistem kita lepaskan M kecilnya akan turun gitu ya, sehingga dia akan menyerempet gitu ya, basically si bidang miringnya ke bawah. Jadi untuk bidang miring dia mendapatkan gaya gesek ke bawah. Sedangkan untuk si baloknya berarti dia punya G berat MG, kemudian ada tali di atasnya, berarti ada tegangan tali yang namanya T tadi ya dari sini ya, sama besar dengan tegangan tali ini.
kemudian ada gaya kontak dari bidang miringnya, tadi namanya NM, sama besar hanya saja berlawanan arah, dan ada gesekan. Karena balok M kecil turun, maka ini gesekannya ke atas. Oke, kemudian kita ketahui bahwa koefisien gesekannya tadi adalah K. Maka gaya gesekan ini akan sebesar K dikali gaya normal atau gaya kontak di antara dua permukaan tadi, which is NM kecil. Berarti kita cek dulu nanti untuk NM kecilnya berapa. Kemudian untuk percepatannya, kita lihat ya teman-teman. Ketika M kecil ini turun sejauh X misalkan, maka di sini talinya ini kan memanjang sejauh X, maka tali yang di sini kan otomatis harus memendek sejauh X juga gitu. Artinya di sini M besar akan bergeser ke kanan sejauh X juga gitu ya. Dia akan bergeser sejauh X ya. Karena perpindahan dari kedua benda ini sama, maka untuk percepatannya besarnya akan sama. Gitu ya. Kita namakan A. Untuk si baloknya turun, untuk si bidang miringnya akan bergeser ke kanan dengan jumlah perpindahan yang sama, artinya jumlah percepatannya juga sama. Selanjutnya kita cek untuk hukum Newtonnya. Untuk si bidang miring pada arah horizontal, maka kita mendapatkan ada T ke kanan dan ada gaya normal ke kiri. Dan ini menghasilkan percepatan pada dia sebesar A. Kemudian untuk si baloknya terlihat bahwa total gayanya di arah vertikal itu adalah A percepatannya, dan di arah horizontal juga harusnya A juga ya. Karena kan dia bersentuhan sama M besar, berarti kan ketika M besar ke kanan, M kecilnya juga ikut kedorong ke kanan. Jadi ini ada A juga ya, sebesar itu ke kanan percepatannya. Nah, oke, berarti untuk sigma F horizontal bagi si balok itu ada NM, dan ini menyebabkan dia memiliki percepatan sebesar A. Kemudian di arah vertikalnya dia punya MG min tegangan tali min gaya geseknya kita masukkan K NM sama dengan M kali A. Oke, karena kita sudah ketahui bahwa nilai gaya normalnya adalah MA, berarti ini kita bisa substitusi ulang. MG min T min K kali MA sama dengan MA, yang artinya di sini kita punya MG min T itu sama dengan MA tambah KMA. Nah, karena tujuan kita mencari percepatan gitu ya, untuk tegangannya akan kita eliminasi. Dari mana? Dari persamaan yang pertama dan persamaan ini gitu. Nah, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan ini 2 tadi ya, ini 3. Kita eliminasi T-nya dari persamaan 1 dan 3 dengan cara kita jumlahkan. Ini tambah, jadi kita punya ini T ditambah min T, ini kan habis ya. Jadi sisa min NM ditambah MG sama dengan MA plus M kecil A plus KM kecil A min M kecil A, gini ya berarti ya. Oke, berarti kita punya MG sama dengan A kali M besar 2M kecil plus KM kecil. Oke, berarti A-nya adalah M dibagi dengan M besar plus M kecil kali 2 plus K kali percepatan gravitasi. Nah, jadi dia itu punya percepatan vertikal A ke bawah dan percepatan horizontal A ke kanan untuk si M kecil. Kita gabung gitu kan, maka total percepatan pada M kecil adalah ini ya. AT adalah menggunakan Pythagoras saja, berarti kan A kuadrat plus A kuadrat berarti A akar 2 ya. Berarti apa yang kita dapatkan tadi tinggal kita kalikan dengan akar 2. M akar 2 per M besar M kecil 2 plus KG. Berikutnya adalah soal dari Irodov juga, problem 1.82. Ambilkan seluruh gesekan dan massa katrol, tentukan percepatan bidang miring M besar. Oke, langkahnya sama, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Pada bidang miring M besar,
Pertama, dia punya gaya berat di arah vertikal, kemudian ada gaya kontak dari tanah, kita namakan N tanah. Kemudian di sini karena dia bersentuhan dengan balok M gitu ya, maka di sini dapat gaya kontak dari balok M kecil, kita namakan N. Kemudian di sebelah sini katrolnya itu ya ada tegangan talinya di sini kan, ini ya. Nah berarti dia ada tegangan tali, misalkan ini namanya T, karena katrolnya gesekannya kita B kan, maka ini tegangannya juga T yang ke kanan. Kemudian tidak ada gesekan ya dari lantai juga ya. Maka gaya pada M besar itu saja. Untuk M kecilnya, nah untuk M kecil di sini dia punya pertama gaya berat Mg, gaya kontak N dari si bidang miring, kemudian ditarik oleh tegangan tali T. Oke, itu saja ya. Sekarang kita bisa cek untuk percepatannya. Ketika sistem ini kita lepaskan, yang nggak ada gesekan, maka M kecil ini kan berusaha untuk turun gitu ya. Maka si M besarnya itu akan terdorong ke kanan ya, karena dia berusaha untuk turun gini ya, turun, maka si ini akan ketekan sehingga dia akan bergerak ke kanan. Artinya di sini dia punya percepatan, saya katakan namanya A. Nah untuk baloknya nih kalau kalian bayangkan gitu ya, ini misalkan si segitiganya itu ya geser dikit ke kanan. Nah berarti sekarang posisinya seperti apa nih? Posisinya seperti ini. Untuk si M kecil itu dia sudah turun gitu ya, menyusuri bidang miring. Jadi dia ada pergerakan ke bawah secara vertikal, tapi dia juga sedikit bergeser entah ke kanan entah ke kiri ya, tapi sepertinya nanti kita bisa cek gitu. Nah, jadi ada pergeseran secara horizontal juga. Nah anggaplah saya asumsikan gitu ya, percepatan vertikalnya untuk si M kecil tuh AMY ke bawah, dan untuk percepatan horizontalnya itu saya katakan ke kanan AMX. Ini masih asumsi, jadi bisa aja kebalik gitu ya, nanti kita cek. Selanjutnya kita bisa cek untuk hukum Newtonnya. Untuk benda bidang miring, maka sigma F horizontalnya adalah T min. Nah, hati-hati di sini kalau sudutnya itu adalah alfa, maka untuk T-nya ini yang miring bisa juga kita uraikan kan. Berarti dia punya komponen yang ke sini. Di sini mestinya alfa juga. Nah, berarti yang ke sini adalah T cos alfa, yang ke bawah T sin alfa begitu ya. Ini berarti min T cos alfa. Dan normalnya juga kita bisa uraikan ke sini dan ke sini. Jika ini alfa, maka di sini alfa, berarti yang ke kanan adalah n cos. Ini adalah n ini n sin. Ini adalah n cos gitu ya, n cos alfa. Oke, berarti kita punya plus n sin alfa menghasilkan M besar kali percepatan. Oke, kita simpan ini persamaan 1 untuk persamaan gaya di arah vertikal gitu ya. Berarti kita punya NT dari tanah, MG ke bawah, kemudian ada N cos, kemudian ada T cos sama dengan 0 karena tidak ada percepatan arah vertikal untuk si bidang miring. Oke, untuk baloknya berarti sigma F arah horizontalnya adalah sama dengan T cos alfa gitu ya. Ini kan kita uraikan, ada ke sana. N-nya juga kita bisa uraikan. Gitu. Berarti saya punya T cos alfa ke kanan, ya kan, ini alfa. Ini alfa. Berarti ke kiri nggak ada ya? Ke kiri ada. Ke kiri min N sin alfa kan sama dengan M kecil AMX. Ini 3. Kemudian pada arah vertikalnya saya ambil ke bawah arah positif, MG min kemudian N cos min T sin sama dengan massa kali AMY, persamaan 4.
Kemudian kita akan butuh satu persamaan lagi, yaitu hubungan antara percepatan M besar dan M kecil. Nah, kita bisa gunakan aturan dari gerak relatif, di mana percepatan dari suatu objek terhadap kerangka diam itu akan sama dengan percepatannya menurut kerangka bergerak ditambah percepatan kerangka gerak terhadap kerangka diamnya. Nah, di sini misalkan kita objeknya itu pilihnya si M kecil, berarti percepatan M kecil, kerangka diamnya kita pilih tanah gitu ya. M kecil menurut tanah gitu ya, akan sama dengan percepatan M kecil menurut kerangka geraknya di sini adalah M besar ditambah percepatan M besar berarti terhadap kerangka diamnya yaitu tanah. Nah, tadi yang kita tulis itu semuanya adalah percepatan menurut tanah gitu ya, menurut kerangka inersialnya. Jadi ini menurut tanah, menurut tanah, menurut tanah. Nah, jadi kalau kita tuliskan berarti kita punya AM menurut tanah itu terdiri dari AMX I topi ditambah AMY. Nah, tapi kita pilihnya sungguhnya gini ya, pilihnya X positif ke kanan, Y positif ke atas gitu. Berarti untuk AMY-nya kita kasih tanda minus di sini. Min AMY J topi sama dengan, nah ini percepatan M kecil terhadap M besar ditambah percepatan M besar itu hanya ada di arah horizontal, yaitu ke kanan. Berarti ini A M besar I topi. Sehingga saya dapatkan percepatan M kecil menurut M besar itu adalah sama dengan AMX min AM I topi min AM Y J topi. Yang artinya pada arah X menurut M besar, si M kecilnya itu bergerak dengan percepatan ini, sedangkan pada arah vertikal percepatannya adalah ini gitu. Nah, selain itu secara geometri ini kan perpindahan dari si baloknya menurut si bidang miring kan dia hanya menyusuri aja ya permukaan dari bidang miringnya. Nah, jadi di sini menurut si bidang miring ini AMM arah X-nya ke kiri, AMM arah Y-nya itu ke bawah. Dimana kita tahu ini sudutnya alfa, maka ini alfa. Yang jadinya AMM yang arah horizontal itu besarnya akan sama dengan AMM cos alfa, sedangkan yang arah vertikal itu adalah AMM sin alfa. Yang mana ini AMM cos alfa, yang ini ya, ini AMM arah X-nya, ini berarti sama dengan A M menurut tanah di arah horizontal dikurang AM gitu ya. Dan AM M Y-nya adalah sama dengan A M ke bawah ya. Sin ini berarti minus ya. Ini berarti minus karena ke kiri menurut si bidang miring. Ini sama dengan ini minus karena ke bawah menurut bidang miring min AM Y. Ini kita simpan. Berikutnya kita lihat bahwa ketika si M besar itu bergeser ke kanan sejauh X gitu ya, maka di sini tali ini akan dipindahkan gitu ya. Tali ini akan dipindahkan ke sini sejauh X gitu. Sehingga perpindahan dari si M besar gitu ya ke kanan itu sama dengan perpindahan dari M kecil menyusuri bidang miringnya gitu ya. Menyusuri bidang miring ini. Sehingga kita dapat katakan bahwa percepatan dari si M besar itu sama besar dengan percepatan dari si M kecil menyusuri bidang miring alias AM kecil M besar. Dengan begitu persamaan 5 dan 6 dapat kita tulis ulang menjadi berarti ini saya tulis saja dalam AMX ya, itu adalah sama dengan ini diganti dengan AM besar, berarti menjadi AM besar kali cos 1 min cos alfa, dan untuk AMY itu sama dengan AM besar sin alfa. Nah, kita bisa substitusikan nilai ini ke dalam 3 dan 4 sehingga kita dapatkan. Nah, di sini AMX-nya kita ganti, di sini AMY-nya juga kita ganti dalam AM besar. Nah, karena kita udah punya hubungan dengan AM besar, maka kita bisa sekarang solve dia dengan persamaan 1 gitu.
Saya akan mulai dengan substitusi mungkin ini nih. Di bagian 1 dan 3 itu kan sama-sama ada T cos dan N sin. Cuman bedanya ini minus, ini plus gitu ya. Jadi berbeda, berlawanan tanda. Nah, kita kaliin aja ini dengan minus di kedua ruas gitu. Sehingga nanti kita bisa substitusikan ke sini. Ya, maka kita akan dapat persamaan 1 menjadi T gitu ya. M kecil AM besar 1 min cos alfa gitu ya. Ini dari 1 dan 3 ya, kita substitusi. Kemudian berarti kita dapat dari sini T itu sama dengan M AM besar plus M kecil AM besar min M kecil AM besar cos alfa. Kita dapat T. Nah, di sini kita bisa save sebagai persamaan 7. Nah, ini misal kita mau substitusi gitu ya ke persamaan 4 ataupun 3 itu belum bisa karena masih ada n-nya. Nah, gimana kita ngilangin n di persamaan 3 atau 4? Kita bisa membagi persamaan 3 dan 4. Jadi 3 dan 4-nya kita susun dulu biar dalam bentuk n sin sama dengan dan n cos sama dengan. Sehingga kita akan punya bentuk seperti ini. Nah, kemudian biar n-nya hilang, substitusi boleh, tapi saya mungkin lebih prefer untuk dieliminasi ya, dengan cara kita bagi. Jadi kita bagi n sin alfa per n cos alfa gitu ya, sama dengan, nah sehingga di sisi kiri untuk n-nya bisa hilang gitu ya. Kemudian kita bisa kaliin silang, jadi kita punya t cos kuadrat alfa min M AM cos alfa plus M AM cos kuadrat alfa gitu ya, sama dengan MG sin alfa min T sin kuadrat alfa min M AM kecil sin kuadrat alfa. Oke, T cos kuadrat dan T sin kuadrat ini kan bisa jadi satu nih ya. Jadi T cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Kemudian bagian M kecil AM besarnya tuh bisa kita jadiin satu juga ya. Misalkan di ruas kiri boleh, atau ruas kanan aja mungkin ya. Yang ada AM-nya semuanya kita pindah ke ruas kanan aja. Nah, berarti kita punya M G sin alfa min M AM sin kuadrat alfa plus M AM besar cos kuadrat alfa, minus ya, plus M AM cos alfa. Oke, nah ini kan jadi satu nih, berarti jadi T sama dengan MG sin alfa sin kuadrat cos kuadrat juga, ini jadi satu kan, jadi min M AM plus M AM cos alfa. Nah, kita sudah punya ini. Sekarang bisa kita solve dengan persamaan 7. Biar T-nya hilang kan disubstitusi atau dieliminasi boleh. Ya, misal 7 dikurang 8, maka saya punya 0 sama dengan berarti saya punya MG sin alfa sama dengan AM-nya kita keluarkan, ada 1M besar, 2M kecil, dan min 2M kecil cos alfa. Kita dapat AM besar sama dengan M sin alfa per M besar plus 2M kecil min 2M kecil cos alfa kali percepatan gravitasi. Kita dapat AM besarnya dalam M kecil, M besar, sudut dan percepatan gravitasi.